Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Feni Darmawan dengan NIM 18053068 dan rekan saya Mufidatul Husni dengan NIM 18053075. Kami dari kelompok 9 pada mata kuliah Koperasi dan Usaha Kecil. Pada kali ini kami akan membahas tentang definisi karakteristik dan kontribusi UMKM. Poin pertama yang akan dibahas adalah definisi dan batasan UMKM. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, secara lengkap disebutkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Usaha mikro ini memiliki karyawan kurang dari 4 orang dan memiliki kekayaan bersih paling banyak adalah 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Lalu yang kedua ada usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang dari perusahaan yang dimiliki atau dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha kecil ini memiliki jumlah karyawan rentang 5 hingga 19 orang. Lalu usaha usaha kecil ini memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah dan paling banyak itu 500 juta rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki penjualan tahunan lebih dari 300 juta hingga 2 miliar 500 juta. Lalu yang ketiga, ada usaha menengah. Usaha menengah ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar. Usaha menengah ini memiliki karyawan mulai dari 20 orang hingga 99 orang. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai yang paling banyak yaitu 10 miliar rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah. Lalu yang keempat ada usaha besar. Usaha besar ini adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunannya lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonominya di Indonesia. Usaha besar ini jumlah karyawannya lebih dari 100 orang. Lalu ada definisi UMKM menurut para ahli. Yang pertama menurut Kuartono. Kuartono menyebutkan bahwa UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal 200 juta, di mana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan, atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak 1 miliar dan dimiliki oleh warga Indonesia. Lalu menurut Ina Primiana, dia menyebutkan bahwa UMKM ini adalah pengembangan 4 kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di Indonesia. Kegiatannya itu adalah industri manufaktur, agribisnis, bisnis kelautan, dan sumber daya manusia. Lalu ahli ketiga yaitu Rujito. Menurut Rujito, UMKM ini adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Lalu yang kedua adalah azas dan tujuan.
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM ini memiliki azas yang pertama kekeluargaan, yang kedua demokrasi ekonomi, ketiga kebersamaan, empat efisiensi berkeadilan, yang kelima berkelanjutan, yang keenam berwawasan lingkungan, yang ketujuh kemandirian, kedelapan keseimbangan kemajuan, lalu yang terakhir kesatuan ekonomi nasional. Nah, yang pertama itu ada kekeluargaan. Kekeluargaan ini maksudnya adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan usaha mikro kecil menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Lalu asas demokrasi ekonomi. Maksudnya di sini adalah pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Lalu asas kebersamaan yaitu asas yang mendorong peran seluruh usaha mikro kecil dan menengah dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Lalu asas efisiensi berkeadilan. Asas ini yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Lalu asas berkelanjutan. Asas ini adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan secara berkesinambungan, sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri. Lalu asas berwawasan lingkungan. Asas ini adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Lalu asas kemandirian ini adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian usaha mikro, kecil, menengah. Lalu asas keseimbangan kemajuan. Asas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. Lalu asas terakhir adalah kesatuan ekonomi nasional. Asas ini adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional. Nah, lalu tujuan dari usaha mikro, kecil, dan menengah ini adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik dan kontribusi UMKM akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama itu ada ciri-ciri UMKM. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, bahan bakunya mudah diperoleh. Yang kedua, menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan. Selanjutnya, keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun-temurun. Nah, berikutnya itu bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Yang kelima, peluang pasarnya cukup luas. Sebagian besar produknya terserap di pasar lokal atau domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor. Nah, ciri-ciri yang keenam, beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya seni budaya daerah setempat. Nah, yang terakhir yaitu melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis dan menguntungkan. Nah, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki karakteristik tersendiri yang dapat membedakan antara UMKM dengan usaha berskala besar. Karakteristik yang membedakan UMKM ini adalah dari segi permodalannya dan juga sumber daya manusianya. Nah, berdasarkan modalnya tersebut, nah ini ada beberapa kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk usaha mikro yaitu asetnya adalah maksimal 50 juta
dan omsetnya 300 juta. Dan usaha kecil asetnya besar daripada 50 juta sampai 500 juta. Untuk omsetnya besar dari 300 juta sampai 2,5 miliar. Nah, yang ketiga adalah usaha menengah, di mana asetnya itu besar dari 500 juta sampai 10 miliar, dan omsetnya 2,5 miliar sampai 50 miliar. Nah, selanjutnya tentang kontribusi UMKM dalam perekonomian. Secara umum, kontribusi UMKM itu dalam perekonomian adalah sebagai penyedia lapangan kerja, pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, serta pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta kontribusinya terhadap neraca pembayaran. Namun, UMKM di Indonesia itu sudah membuktikan kontribusinya sejak krisis pada tahun 1997. Nah, pada pasca krisis tahun 1997 di Indonesia, UMKM dapat membuktikan bahwa sektor ini dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan UMKM mampu bertahan dibandingkan dengan usaha besar yang cenderung mengalami keterpurukan. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah UMKM setiap tahunnya. Pada tahun 2005, jumlah unit UMKM terdiri sebanyak 47,1 juta unit dengan proporsi 99,9% dari total unit usaha yang ada di Indonesia. Dan pada tahun 2006, jumlah UMKM meningkat menjadi 48,9 juta unit. Seiring dengan peningkatan jumlah usaha UMKM, maka turut meningkatkan jumlah tenaga kerja yang diserap. Nah, pada tahun 2005, jumlah tenaga kerja yang diserap UMKM itu sebanyak 83,2 juta. Kemudian meningkat pada tahun 2006 menjadi 85,4 juta jiwa. Dan UMKM menyerap 96,18% dari seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, karena hal tersebut menunjukkan bahwa UMKM berpotensi menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dan penggerak dinamika perekonomian. Nah, itulah materi dari saya. Saya kembalikan kepada Penny. Sekian penjelasan materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.